Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangan dari Lampung? Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini, semua yang ditakdirkan akan menemukan jalannya. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video lagi nih sebelum dengar lagi sama guru-guru kita tausiah ya. Tentang apa kali ini? Videonya cukup menyedihkan. Tentang apa? Tentang saat gelar ijazah tak lagi menjamin pekerjaan. Ya Allah, miris banget. Ini dia tayangannya nih. Ya ini miris banget ya, karena memang zaman sekarang ini anak-anak ini bukan cuma hanya perlu pintar pendidikan aja, tapi perlu skill juga berarti. Harus didukung sama skill dari orang tuanya mengarahkan anaknya supaya punya skill, jadi nggak hanya pintar tapi skillnya juga ada gitu ya. Dan ini Masya Allah, kita tadi bahas juga di awal segmen bicara masalah jodoh itu gak cuma soal masalah pasangan, tapi juga bisa jadi pekerjaan. Kalau semua sudah diatur, kenapa ada orang yang masih susah banget mendapatkan pekerjaan meskipun ya banyak orang yang udah bilang saya udah ikhtiar Mas Fadli ke sana kemari cari pekerjaan cuma nggak dapat. Nah ini bagaimana solusinya, mohon izin Abi Fadl. Tepuk tangan buat Abi. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Allah barik fiik. Iya, subhanallah, ketika kita berbicara tentang yang namanya jodoh, ternyata jodoh itu bukan hanya sekedar pasangan hidup. Makanya kalau kita nawar sesuatu, kita kadang mengatakan, ada duitnya nggak? Insya Allah lah, mudah-mudahan kalau jodoh mah rizki nggak kemana. Benar? Iya, rizki ini luas sekali. Maka yang ingin disampaikan pertama kali, untuk dipegang baik-baik. Melalui mimbar Islam itu indah. Disampaikan bahwa sesungguhnya yang memberikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itu, namun ada beberapa hal. Usaha yang telah dikerjakan setiap saat, setiap waktu mencari nafkah. Allah menghitung daripada usaha itu setiap nafas, setiap langkah, setiap niat baik. Itu sudah dijadikan pahala yang luar biasa. Jadi kalau seandainya melakukan sesuatu mencari nafkah lalu belum dapat, itu setiap nafas, setiap langkah Allah jadikan Masya Allah pahala yang berlipat. Ini pertama. Lalu yang kedua, harus yakin ketika belum dapat Allah telah mempersiapkan hal yang jauh lebih baik, jauh lebih berkah. Karena mungkin di sini kurang pantas, di sini kurang baik. Karena Allah bukan hanya memberikan rizkinya saja, tapi Allah memberikan keberkahannya. Di sini mungkin dapat, tapi berkahnya tidak. Maka itulah cara Allah memberikannya. Ini pegang baik-baik untuk nomor duanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk nomor tiganya, simpan baik-baik. Jangan dilupakan. Karena kita berpikir seakan-akan rizki itu uang. Rizki itu adalah yang nampak dalam wujudnya. Seperti emas, permata, itu saja. Bukan. Kesehatan adalah rizki. Masya Allah. Anak soleh, soleha adalah rizki. Suami rizki. Istri adalah rizki. Teman yang baik adalah rizki. Mendapatkan ilmu adalah rizki. Andai rizki itu hanya berupa uang saja, subhanallah, itu keliru ketika mengatakan rizki itu hanya uang saja. Ini pegang baik-baik. Nomor 4, ingat, simpan kalimat ini. Jangan terlalu sibuk memikirkan tentang kehidupan dunia. Karena apa? Setiap orang yang hidup di dunia, dalam kalimatnya, wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rizkinya sudah Allah tentukan. Ingat, jangan terlalu fokus memikirkan bagaimana hidup di dunia, tapi fokuslah bagaimana caranya Anda pulang nanti. Ya, pulang kemana? Ke akhirat. Kalau ibu bapak yang hadir tempat ini selesai acara ini, kita insya Allah semua pulang. Dan kita sudah kebayang, oh pulang kita nanti pakai mobil, pulang kita nanti pakai pesawat, pulang pakai kapal. Itu sudah ada gambarannya. Lalu andai Allah katakan, pulang sekarang kalian ke akhirat, kira-kira mau naik apa? Itulah yang harus dipikirkan. Betul. Jangan terlalu sibuk memikirkan bagaimana dunia, tapi tolong pikirkan bagaimana caranya kita pulang. Ini penting buat kita. Masya Allah. Jadi kita tahu begitu pulang, oh kendaraan kita adalah sholat, kendaraan saya puasa, kendaraan saya haji, kendaraan saya sedekah, kendaraan saya umroh, kendaraan saya majelis taklim. Itu adalah kendaraan menuju ke akhirat nanti. Untuk urusan dunia tadi saya juga tertarik Abi, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita ngelamar kerjaan belum dapat, bukan berarti itu mungkin jalannya di situ nggak dikasih sama Allah. Ada yang lebih baik. Mungkin akan jadi pengusaha sukses. Nah, itu dia. Iya, Masya Allah. Dan banyak terjadian benar. Makasih banyak Abi. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Abi.
Nah kita lanjut lagi nih, kita panggil guru kita Ustadz Syam izin ya. Iya. Apa bener nih, terkadang ya ada orang yang ngerasa minder kayaknya aku nggak pantas deh sama dia. Atau mungkin gini juga bicara masalah pekerjaan. Pekerjaan ini kayaknya nggak cocok deh buat aku deh. Aku kayaknya ngerasa minder, bisa bikin kita jauh jadi dari jodohnya Allah, yang Allah siapkan atau enggak nih kalau misalnya orang-orang yang suka ngedumel minder. Masya Allah, nauzubillah min zalik. Silakan Ustadz Syam penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Abi Maki, Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan dirimu sebelum engkau diperhitungkan. Bukan hanya berlaku untuk perhitungan akhirat, tapi perhitungan dunia. Artinya ketahui kekurangan dirimu sehingga engkau memperbaiki kekurangan tersebut. Jadi kalau kita punya kekurangan, fokusnya untuk memperbaiki supaya kekurangan tersebut bisa ditambal. Betapa banyak orang sukses yang karena sadar akan kekurangannya, akhirnya dia sukses daripada kekurangan tersebut. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, tapi dari kesulitan tersebut, dari rasa mindernya tersebut, akhirnya dia memperbaikinya. Ada seorang anak laki-laki, anak yatim subhanallah, bernama Muhammad. Dia lahirnya di Gaza, masih dalam kandungan ibunya, ayahnya wafat. Akhirnya ketika masih kecil, diajak oleh ibunya pindah ke Mekah. Sampai di Mekah, miskin subhanallah, fakir beliau ini. Tapi beliau sambil belajar sama ulama-ulama yang ada di tanah haram. Belajar, dia nulis di pelapa-pelapa kurma. Belajar, dia nulis di batu-batu. Dia belajar, dia tulis lagi di kulit-kulit subhanallah. Sampai penuh rumahnya dengan catatannya. Akhirnya ibunya bilang begini, "Nak Muhammad, gak bisa lagi kita tinggal di sini nak Muhammad. Sudah sempit ruangan ini, gak ada lagi tempat untuk kita istirahat dan bercengkrama. Kita harus cari tempat yang baru." Akhirnya anak ini mikir, bagaimana ibuku bisa membeli rumah yang baru? Bagaimana kami bisa tinggal di tempat yang baru? Gara-gara catatan ini kami tidak punya tempat tidur. Apa yang terjadi? Catatan itu dimasukkan ke dalam otaknya sehingga nggak butuh lagi catatan-catatan tersebut. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i jadi penghafal karena tidak ada tempat untuk menaruh catatan-catatannya. Subhanallah. Dari kekurangan menjadi kelebihan. Dari apa yang kita rasa ini kurang buat saya nih. Saya kurang di sininya. Akhirnya dia cari bagaimana caranya kekurangan tersebut diperbaiki. Kalau minder terus, tidak ada ikhtiar, tidak ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang menjauhkan jodoh. Tapi kalau dia merasa tahu kekurangannya, lalu dia berusaha memperbaikinya. Saya kurangnya di mana ya? Saya usaha perbaiki ini. Saya kurangnya di mana ya? Oh, saya kurang harta, maka saya perbaiki ini. Oh, kurangnya di mana ya? Oh, saya kurang ibadah. Dia perbaiki ibadahnya. Oh, kurangnya apa saya? Saya sudah sehat, saya sudah punya harta, saya punya pekerjaan, tapi kok nggak cocok sama dia ya? Oh, berarti kurang doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kekurangan diperbaiki sehingga rasa minder itu bukan untuk membuatmu lemah, tapi rasa minder itu justru membuatnya jauh lebih kuat. Kemudian kembali lagi kepada konsep jodoh adalah rizki, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sunnah berikhtiar. Tapi perlu diingat, Iya. Allah berada dalam prasangka hambanya. Iya. Kalau kita berprasangka buruk tentang diri kita terus, akhirnya kejadian bagaimana? Dan kalau berprasangka buruk terus atas keputusan Allah, akhirnya malas berdoa. Karena ngapain Nauzubillah. saya berdoa orang Allah gitu. Makasih banyak Ustadz Syam. Siap. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita kasih kesempatan kembali jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ini ibu yang ini, ya boleh. Maju ke depan ibu, maaf punten. Ya sini bu, maju lagi bu. Silakan perkenalkan dirinya, Ustadz Maulana boleh maju? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Iya pun. Perkenalkan saya Ibu Siti Hawa dari Majelis Taklim Al-Iman Ar-Rahman. Masya Allah. Desa Kurunganyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Waduh, tepuk tangan dong. Suaminya Adam bukan bu? Bukan ya, Siti Hawa. Ini Masya Adam Allah. itu Adam Suseno kan? Iya, ada susah beda lagi. Silakan bu pertanyaannya bu, Izin izin. bertanya kepada Ustadz Maulana. Mm-mm. Eh, Sini, biar lebih dekat. Ustadz, Iya.
Kedeketan, ya Allah. Banyak di antara kita Hanya di antara kita mengalami trauma masa lalu. Trauma Seperti, masa lalu. trauma akan menikah, terus takut salah pilih, terus takut gagal dalam berumah tangga. Betul. Nah, bagaimana caranya supaya kita menyembuhkan trauma yang ada Ih, Masya Allah. di diri kita agar kita lebih tenang, terus lebih yakin atas jodoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu aja Terima Ibu. kasih Ustadz. Iya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Siti Hawa. Tepuk tangan dong buat Ibu Siti Hawa. Silakan dijawab Ustadz. izin Nabi dan Ustaz Sam. Kepada semuanya yang mengalami trauma tentang pernikahan, ketahuilah menikah itu adalah sunnah. Menikah itu adalah ibadah. 1, 2, 3. Ibadah. Menikah itu separuh agama. Separuhnya lagi menjalaninya. Maka kalau berbicara tentang trauma tentang pernikahan, maka jalani, obati trauma itu, pernikahan itu dengan iman dan ibadah. Apa itu iman? Keyakinan. Yakin. Karena tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Jadikan itu adalah lahan pahala buat kita. Ketika orang menikah ada masalah itu biasa. Namanya juga rumah tangga. Apa artinya rumah tangga? Rumah yang bertangga. Artinya pasti ada masalahnya. Nah, bagaimana caranya? Mohon maaf, adakan persiapan. Persiapan itu penting ketika ada namanya pra pernikahan itu ada namanya persiapan. Persiapan materinya, persiapan kemampuannya, persiapan fisiknya, persiapan bla 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 bla. Kenapa? Makanya perlu perencanaan, ada target. Makanya orang yang mau menikah tidak langsung kucuk nikah, tidak. Harus ada namanya persiapan. Siapa yang mau dinikahi? Dengan siapa kita menikah? Apa-apa yang harus disiapkan? Makanya ada namanya ta'aruf, hitbah, dan akad nantinya. Dan ingat, tidak sampai di situ. Karena menikah masih panjang. Ada lagi persiapan ke depannya. Makanya seorang yang menikah itu lalu ada trauma, maka sembuhkan dulu traumanya itu. Tidak usah takut dengan masa lalu. Yang masa lalu kan sudah berlalu. Masa lalu. Giliran nyanyi langsung ya. Jadi gitu, udahlah. Coba lihat gambaran rumah tangga yang berhasil. Jangan lihat rumah tangga yang kacau. Kok dia bisa? Makanya ada perlu nasihat. Perlu bimbingan, perlu tuntunan. Datangi orang-orang yang berpengalaman. Dekati orang-orang yang sudah bagus rumah tangganya. Itu yang dilihat. Jangan lihat yang rumah tangganya hancur. Tapi lihatlah rumah tangga yang bahagia. Makanya kita punya teladan, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang menikah, maka jalanilah rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya. Karena seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Saking hebatnya. Dan nanti atas semua yang dihasilkan dalam pernikahan itu akan jadi jariah. Anaknya, kebaikannya, kemuliaannya. Nah, buat jamaah di rumah nih, ada informasi menarik nih yang mau disampaikan oleh Mas Fadli. Apa ya? Mau tahu? Pokoknya informasinya luar biasa. Silakan Mas Fadli. Wah, assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam Fani. Aduh, ini tuh wangi apa ya? Ini wangian dari sejadah aku. Ini wangian khas yang bikin kita rindu tanah suci. Wah, wewangian apa itu? Ini Kispray Kasturi Suci yang memiliki wangian khas seperti tanah suci dan membuat kita khusyuk beribadah. Rasulullah SAW juga menyukai wangian kasturi loh, dan juga ada dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya wangian adalah minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, tapi emangnya boleh ya disemprot di alat sholat juga? Karena setahu aku, Kispray itu kan hanya untuk menyetrika. Boleh dong, Kispray Kasturi bisa disemprotkan di alat sholat. Jadi ketika beribadah bisa lebih nyaman dan tetap wangi. Sebelum beribadah, kebiasaan saya menyemprotkan Kispray ke sejadah. Aku contohin ya.
Karena saat kita sujud, hidung salah satu bagian tubuh yang menyentuh sajadah. Jadi nanti saat kita sholat, sajadahnya wangi. Wah, kalau gitu boleh nggak sih aku coba buat disemprot di mukena aku? Boleh ya? Boleh dong. Nih buat kamu nih. Wah, Masya Allah. Ibadah sholat akan lebih khusyuk dengan aroma Key Spray Kasturi. Seperti wangian di Raudhah. Tapi ini udah pasti halal kan? Key Spray Kasturi ini sudah bersertifikasi halal. Wangiannya dari essential oil, jadi aman, tahan lama, dan punya anti kuman. Kita dianjurkan menjaga kebersihan dan memakai wangian asal tidak berlebihan. Masya Allah. Oh iya Mas Fadli, jadi Key Spray ini bisa dibeli di mana? Gampang banget, Key Spray bisa didapetin di mana-mana. Bisa dibeli di supermarket atau minimarket terdekat. Mulai sekarang selalu jaga kebersihan dan kewangian alat sholat kita ya dengan Key Spray Kasturi. Wangi mewah, penuh berkah. Alhamdulillah. Nah nih, buat jamaah Islam Tinda yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita mengenai tema kita pagi hari ini. Jadi tetap di Islam Tinda, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.